7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Effendi dari kelas 4PB1 jurusan Manajemen Ekonomika INPM 201012726121, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang SDLC. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu model waterfall. Metode pengembangan sistem metode SDLC atau sering disebut dengan pendekatan air terjun. Metode waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows W. Royke pada tahun 1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap selesai, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Waterfall model disebut juga model klasik, memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. Adapun kelebihan pada model ini, yang pertama, tahap proses pengembangannya tetap atau pasti, mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Yang kedua, cocok digunakan untuk produk software atau produk yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Yang ketiga, software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Dan kekurangan pada model ini, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali atau diiterasi, sering menyebabkan masalah baru. Yang kedua itu terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Yang ketiga, sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang dimiliki oleh customer atau pelanggan. Yang keempat, pelanggan harus sabar untuk menaati produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Yang kedua, model prototipe. Metode prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan adapun kelebihan pada model ini, yang pertama, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang kedua, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang
Selanjutnya, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan kekurangan pada model ini, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi kebutuhan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan yang jangka panjang. Yang keempat, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Yang ketiga, model RAD. Model RAD ini adalah sebuah model proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Adapun kelebihan pada model ini, yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Dan kekurangannya, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Selanjutnya, model Agile. Model Agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile, terdapat beberapa poin penting, di antaranya, yang pertama, interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumen yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, sikap tanggap lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Dan kelebihan pada model ini, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Dan kelemahan pada model ini, analisis, desain, dan pengembangan sulit diprediksi. Selanjutnya, model Fontaine atau model air terjun merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun pada model Fontaine ini, kita dapat mendahulukan sebuah step ataupun melewati step tersebut. Akan tetapi, ada yang tidak bisa Anda lewati stepnya. Seperti kita memerlukan desain sebelum melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Yang selanjutnya itu model Scrap. Adalah salah satu metode rekayasa software yang menggunakan
prinsip agile yang mengacu kepada kekuatan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses iterasi untuk mencapai tujuan atau produk. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja yang menggunakan bermacam proses dan teknik. Scrum mengurangi ketidakefektifan dari manajemen produk dan teknik kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja produk, tim, dan lingkungan kerja. Yang selanjutnya itu model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model pengembangan perangkat lunak dengan metode spiral memiliki dua model, yaitu prototipe sama waterfall. Dan metode ini memiliki kelebihan. Yang pertama, perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Yang ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Yang keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Selanjutnya membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Yang terakhir, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Yang selanjutnya, model iteratif adalah proses berulangan dimulai dengan implementasi sederhana dari subset dari persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkatkan versi yang dikembangkan sampai sistem penuh diimplementasikan. Model ini paling sering digunakan dalam skenario berikut. Yang pertama itu persyaratan sistem lengkap didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Yang kedua, persyaratan utama harus ditentukan, namun beberapa fungsi atau peningkatan yang diminta dapat berkembang seiring waktu. Yang ketiga, ada waktu untuk kendala pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan model ini, keuntungan dari model ini adalah adanya model kerja sistem pada tahap pengembangan yang sangat awal yang membuatnya lebih mudah untuk menemukan kekurangan fungsional atau desain. Menentukan masalah pada tahap awal pengembangan memungkinkan dilakukannya tindakan korektif dalam anggaran terbatas. Dan kerugian pada model ini adalah bahwa model ini hanya berlaku untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang besar karena sulit untuk memecah sistem perangkat lunak kecil menjadi tambahan atau modul kecil yang dapat diservis. Can I take you there?